tarik ke pelayanan kesehatan dasar atau primer. Jadi bisa ke rumah sakit yang bukan tingkatnya spesialistis. Terus memang kami baru minggu lalu ya bahas khusus dalam rangka ini SCSN nanti. Jadi untuk diketahui mengenai Bu Budi, jadi yang 2014 itu baru penyatuan menjadi BPJS. Dan untuk sementara ini sudah ditunjuk bahwa yang akan melanjutkan Askes yang ditunjuk untuk BPJS-nya. Tetapi Universal Health Coverage, bagaimana seluruh rakyat Indonesia itu tercover oleh salah satu insurance, itu baru tahun 2019. Jadi kita persiapkan itu. Memang betul regulasinya seharusnya bulan November ini sudah lebih matang. Karena itu sekarang dalam persiapan ini maraton meeting baik di TNP 2 di P2K di bawah Pak Wapres maupun lintas sektor. Oleh karena baik di kita sendiri internal itu juga kita masih terus-menerus melakukan rapat-rapat. Tapi saya rasa perlu ditanyakan kapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi diundang untuk mendapat masukan. Dan sebaiknya Kepala Dinas Provinsi juga sudah membahas dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Hal yang kita dasar perhitungan dan sebagainya, kita berpegang dari pengalaman pertama Askes. Karena Askes itu kan sudah 12 tahun ya, dan itu sudah cukup banyak asam garamnya. Ada banyak pengalaman mereka yang kita sekarang evaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang tidak boleh diulangi dan sebagainya. Yang baik itulah yang kita ambil, termasuk perhitungan-perhitungannya dan sebagainya. Memang masih kita bahas sekarang oleh karena Askes itu masih badan usaha BUMN, sedangkan kita punya yaitu sistem jaminan sosial, agak beda dia punya ini. Namun ini yang sedang dibahas, tetapi tentang berbagai hal itu masih terus-menerus dibahas dengan Askes, pengalaman mereka, bagaimana bagaimana kita perbaiki. Kedua adalah pengalaman Jamkesmas. Memang betul bahwa Jamkesmas baru 2 tahun ya, 3 tahun sekarang, yaitu khusus mereka yang miskin. Dan memang ada beberapa hal yang juga dirubah, disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman selama 3 tahun ini. Itu juga terus-menerus digodok. Kemudian tentu juga yang ketiga adalah melihat ke depan anggaran dari negara. Jadi dengan menggunakan konsultan-konsultan dilakukan beberapa perhitungan sehingga diajukan waktu itu tiga option. Kalau asumsinya penggunaannya meningkat 70%, Jamkesmas selama ini penggunaannya sangat rendah sebenarnya. Maka kalau ada dengan peningkatan ini dia akan meningkat 70%, maka kira-kira iurannya harus sekitar 19.000 sekian. Itu para ahli sudah hitung. Kalau utilisasinya akan meningkat 110%, maka iurannya harus 22 ribuan. Sedangkan Dewan DCSN menghitung bilang harus 27 ribu per kapita. Tetapi para ahli mengatakan kita juga perlu memperhitungkan near poor, hampir miskin, yaitu penduduk kita yang kalau dia sakit maka dia mudah sekali jatuh ke dalam kemiskinan kalau dia harus bayar. Oleh karena pengobatan memang mahal sekali. Oleh karena itulah maka kita hitung lebih tinggi. Askes sudah berpengalaman sekian lama. Oleh karena itu saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan adalah ini. Pertama, makin kita tingkatkan preventif promotif, makin sedikit yang kuratif. Berarti biaya untuk BPJS atau Jamkesmas itu akan menurun. Karena itu semua, kalau kita betul
tegas pada promosi, health promotion and prevention, maka untuk kuratif akan menurun. Jadi menjelang 2014 sebagaimana kita ketahui bahwa PT Akses ditugaskan menjadi BPJS Kesehatan. Kami lagi sebagai perseroan tetapi sudah menjadi satu badan publik yang akan ditugaskan melayani seluruh rakyat Indonesia. Kami memperkirakan di tahun 2015 nanti jumlah peserta jaminan kesehatan nasional termasuk masyarakat yang dijamin oleh pemerintah itu sebanyak 96 juta. Itu jumlah yang kami kelola di tahun 2014 berkisar antara 130 sampai 140 juta. Mas, ada 17 juta dari Askes sendiri, dari TNI Polri kurang lebih 5 juta, dari Jamsos sekitar 16,5 17 lah kira-kira bu nanti. Ya, pegawai negeri sipil dengan anggotanya itu. TNI Polri kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juta kami catat kemarin. Kemudian dari Jamsos akan ada kurang lebih 10 juta karena semakin banyak yang akan menjadi peserta. Kami melihat juga badan-badan usaha lain yang belum masuk Jamsos akan terdorong untuk masuk menjadi peserta. Kita sudah baca, Bu. Sudah dibaca. Sudah dibahas cukup lama itu. Serta Akses kami juga menyediakan obat dalam dasar obat. Kita terima kasih. Lapangan bisa berbeda. Karena orang pikir kalau sudah target tercapai, pastinya tidak ada. Saya selalu sampaikan bahwa tidak ada dunia saat ini yang sudah bebas tuberkulosis. Slide. Ini angka notifikasi per provinsi, saya kira teman-teman sudah tahu. Cuman saya ingin sampaikan bahwa kita sekarang menggunakan case notification rate dan bukan case detection rate lagi. Slide. Ini angka kesembuhan relatif bagus semua. Ini Papua kenapa ini Pak? Itu kita mesti cari, karena sebenarnya tidak mungkin orang tidak sembuh logikanya, kecuali kalau memang orangnya di atas gunung yang memang tidak bisa di-maintain pengobatannya selama 6 bulan sampai 8 bulan. Slide. Ini perkembangan seperti saya bilang dulu kan rendah, kita berhasil naik sampai 83% penemuan kesembuhan. Cuman kan kalau bisa naik lagi, kesembuhan ini kalau bisa naik lagi. Inilah gap antara lain gap yang masih ada. Plus kita punya perkiraan. Salah satu masalah gap itu adalah kita punya estimasi kasus, dan estimasi kasus itu yang mungkin belum terlalu benar. Saat ini sedang dilakukan survei ya. Kapan mau survei? November survei mulai, selesainya hasilnya 2013. Hasilnya ada sehingga kita bisa bilang berapa sebenarnya, dan itu per provinsi ya. Bukan seperti sekarang semua Indonesia Timur digebiahui yang sama, semua Sumatera digebiahui yang sama. Nanti angkanya dibedakan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Kan orangnya juga beda, kepala dinas juga beda, penghasilan juga beda satu dengan lainnya gitu ya. Saya nggak bilang yang mana yang lebih makmur. Tapi kalau Jawa Barat sama DKI kelihatannya bersaing untuk mengatakan dirinya paling makmur satu dengan lain. Ini strateginya serem banget ya. Ini fotonya Budia begitu ya. Kalau kita lihat sedang memegang Pak, nggak berani lah ngomong. Ternyata Budia rupanya depan saya dia sepan-sepan, di belakang rupanya seperti ini gayanya. Oke, slide. Ini beberapa hal kita tahu dots bermutu. Teman-teman, walaupun sudah berpuluh tahun kita ngomong dots terus dan semua sudah tahu, dan saya tahu ada beberapa jurnal yang menyebutkan dots ini bagaimana dampaknya secara, tapi bagaimanapun saat ini inilah modalitas utama yang kita punya. Jadi saya tetap mengingatkan semua teman-teman untuk mengerjakan dots ini dengan sebaik-baiknya. Bukan obat baru, diagnostik baru sudah banyak, obat sih mungkin ada beberapa obat baru sedang dalam pipeline, tapi sejak saya dulu di Persahabatan obatnya di pipeline terus, nggak keluar dari pipeline. Ada 1-2 yang saya dengar sudah keluar, tapi penelitian penting. Kalau kita bisa dapat obat, kemarin saya ikut farmakologi itu Mahkota Dewa katanya bisa buat mengobati PMS, dokter praktek spesialis. Nah ini sebenarnya ada dua isunya, satu saja isu bukti. Cuman bagaimana kita ini TA apa sih? Oh, technical assistant. Bagaimana kita melibatkan perhimpunan dokter spesialis lebih giat lagi. Saya kira untuk TB kita cukup bersyukur, karena TB adalah salah satu penyakit yang sudah ada paling tidak berapa spesialis tanda tangan, saya lupa, perhimpunan dokter spesialis sudah komit, ada 7 katanya
Jadi sebenarnya kita punya modal. Cuma sayangnya kan kalau ketua perhimpunan dokternya lulusan Gama, maka anak buahnya yang lulusan Unpad nggak mau nurut, kan begitu. Kalau ketuanya dari UNER, maka anak buahnya yang lulusan Hasanuddin nggak mau nurut, gitu kan. Itu yang kadang-kadang susah. Tapi dengan adanya tanda tangan dari ketuanya, saya kira itu sudah modal besar. Jadi saya pikir kita melihat di other side of the coin, memang ada masalah, tapi kelebihan kita sudah punya. Jadi itu kelebihan itu dimanfaatkan secara maksimal.